Halo teman-teman, sekarang Abang akan melanjutkan pembahasannya mengenai gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Oke, nah pada video sebelumnya kita telah belajar mengenai definisi dari percepatannya. Oke, mari kita bahas lagi. Percepatan A itu tidak lain adalah perubahan kecepatan setiap satuan waktu. Delta V perubahan kecepatan per waktu T. Oke, nah pada video ini, Adi akan belajar mengenai rumus-rumus dalam GLBB. Oke, nah pada video sebelumnya abang bilang ada 3 kan? Nah, abang keliru saat itu ternyata ada 4. Oke, 4 rumus penting yang adik lihat di sini dalam GLBB. Oke, nah sebenarnya, sebenarnya keempat rumus ini kan, um, keempat rumus ini dapat diperoleh hanya dengan menggunakan dua rumus yang ada lihat di sini. Oke, jadi hanya dengan mengganti bentuk atau menggabungkan kedua rumus ini, adik dapat peroleh keempat rumus yang ada lihat di sini. Oke, nah bagaimana caranya? Ayo kita lihat. Pertama-tama kita lihat dulu rumus A di sini ya. Nah, rumus A di sini sama dengan rumus pertama di sini. Oke, rumus ini mengatakan bahwa perpindahan kecepatan, delta S itu sorry, bukan perpindahan kecepatan, perpindahan. Perpindahan delta S itu adalah kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata ini kita simbolnya ada satu garis lurus di atasnya ya. Jadi ini menandakan kecepatan rata-rata. V dengan garis di atasnya. Perpindahan adalah kecepatan rata-rata kali waktu. Di mana kecepatan rata-rata itu adalah kecepatan awal tambah kecepatan akhir per 2. Awal tambah akhir per 2. Nah, rumus ini abang akan jelaskan lebih lanjut di video berikutnya karena agak sedikit rumit. Nah, sekarang rumus B ini, rumus B ini adik sudah tahu dong. Ini tidak lain adalah definisi dari percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan delta V per T, di mana perubahan kecepatan adalah kecepatan akhir kurang kecepatan awal. Nah, dengan dua rumus ini, adik dapat peroleh keempat rumus di sini. Jadi kalau adik merasa, keempat rumus ini kok kelihatannya rumit banget. Nah, sebenarnya adik cuma perlu tahu dua ini untuk benar-benar memahami GLBB. Karena dengan mengetahui kedua rumus di sini, adik um, bisa memperoleh keempat rumus di sini. Nah, pada video ini, abang akan menunjukkan bagaimana caranya mendapatkan tiga dari keempat rumus ini. Ketiga rumus di sini. Yang pertama ini abang akan jelaskan di video berikutnya. Mari kita mulai. Ya, abang tarik dulu. Abang tarik dulu sebuah garis di sini. Jadi kita akan membahas dulu pertama bagaimana cara memperoleh rumus kedua ini. VT sama dengan V0 tambah A kali T. Kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal tambah A percepatan kali waktu. Nah, rumus ini tidak lain dapat diperoleh hanya dengan mengganti bentuk dari rumus B di sini. Caranya pertama-tama kita kali T di dua sisi ini ya. Kalau kita kali T di sini, rumus kedua ini, kali T di kedua sisinya, hasilnya adalah A kali T. Di sebelah kiri sama dengan kita tulis semua ini VT kurang V0 per T kali T. Kita kali T di kedua sisinya. Kita lihat ada T di pembilang dan penyebut kita bisa coret. Hasilnya adalah A kali T sama dengan VT kurang V0. Nah, V0 ini kita bisa bawa ke sebelah kiri. Hasilnya menjadi V0 tambah AT sama dengan VT.
Nah, ini tidak lain adalah rumus kedua di sini. Oke, ini tidak lain adalah rumus di sini. Oke. Nah, setelah kita memperoleh rumus kedua ini, mari kita lihat rumus ketiga di sini. Oke, rumus ini mengatakan perpindahan delta S sama dengan kecepatan awal kali T, waktu, oke, V0 kali T, ditambah dengan setengah A kali T kuadrat. Tambah dengan setengah percepatan kali waktu kuadrat. Oke. Nah, rumus ketiga ini kita dapat peroleh dengan menggabungkan rumus A dan rumus B di sini. Oke, mari kita lihat bagaimana caranya. Oke, pertama-tama Abang akan tulis rumus A di sini ya. Oke, Abang akan substitusi. Oke, rumus ini, kecepatan rata-rata ini, Abang akan substitusi ke dalam sini. Oke, jadi hasilnya adalah delta S perpindahan sama dengan, oke, rumus ini masukkan ke dalam kecepatan awal tambah kecepatan akhir per 2. Ini adalah rumus dari kecepatan rata-rata. Oke, dikalikan dengan T. Oke, dikalikan dengan T. Nah, dari sini kita bisa memakai rumus kedua ini. Oke, rumus B di sini caranya kita harus menulisnya pertama-tama ke dalam bentuk seperti ini dulu. Oke, jadi rumus ini sebenarnya diperoleh dari rumus B di sini kan. Jadi kita bisa masukkan saja rumus ini. Oke, rumus di sini, rumus VT kecepatan akhir di sini kita bisa masukkan saja ke dalam sini. Oke, jadi hasilnya adalah delta S perpindahan sama dengan V0. Oke, V0. Oke, tambah. Nah, kecepatan VT, kecepatan akhir ini Abang tulis dengan rumus di sini ya. Abang tulis dengan warna merah. Oke, V0 tambah A kali T. Nah, ke semua ini menggantikan VT. Oke, jadi semua ini dibagikan dengan 2, dikalikan dengan T. Oke, nah mari kita sederhanakan. Jadi delta S sama dengan 2 V0. Oke, V0 tambah V0 menjadi 2 V0 kali tambah A kali T. Oke, per 2. Oke, semuanya dikalikan dengan T. Oke, disederhanakan lagi, hasilnya adalah 2 V0 per 2 menjadi V0. Oke, A kali T per 2 menjadi setengah A kali T. Semua ini kita kalikan lagi dengan T. Oke, hasilnya menjadi V delta S di sini sebelah kiri ya, sama dengan V0 kali T, kita kalikan T ke dalam, V0 kali T tambah setengah A kali T kali T. Oke, jadi kali T kuadrat. Nah, ini tidak lain adalah rumus ketiga yang kita lihat di sini. Oke, jadi rumus ketiga ini dapat diperoleh hanya dengan menggabungkan rumus A dan rumus B di sini. Oke, jadi sumber dari rumus ketiga ini juga berasal dari rumus-rumus ini ya, kedua rumus ini. Oke, nah sekarang kita akan melihat bagaimana caranya mendapatkan rumus keempat ini. Ternyata rumus keempat ini dapat diperoleh juga dengan menggabungkan rumus A dengan rumus B di sini. Jadi ini rumus ini mengatakan VT kuadrat kecepatan akhir kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2 kali A kali delta S. Oke, ini adalah kecepatan awal kuadrat tambah 2 kali percepatan kali perpindahan. Oke, nah sekarang kita akan melihat bagaimana cara mendapatkannya. Oke, Abang tarik garis lurus di sini. Oke, rumus keempat ini. Oke, hampir sama dengan rumus ketiga. Kita perlu pertama-tama kita tulis dulu rumus rumus B ini, tapi dengan bentuk yang lain. Oke, kita mau T di sini di sebelah kiri. Oke, A-nya percepatannya di sebelah kanan. Oke, jadi caranya kita pertama-tama kali T di kedua sisi ini. Oke, hampir sama dengan
sebelumnya. Oke, kita kali T di kedua sisinya. Kali T. Oke, jadi kita bisa coret T di sini. Lalu kita bisa kali 1 per A di kedua sisi untuk membawa A ini ke sebelah kanan. Oke, jadi kita kali 1 per A. Kali 1 per A. Kita bisa coret. Oke, di sini A-nya. Jadi hasilnya adalah T sama dengan VT kurang V0 per A. Oke. Nah, setelah mendapatkan rumus B ini dalam bentuk seperti ini, kita bisa memasukkannya ke dalam rumus A. Oke, jadi kita tulis lagi rumus A di sini. Oke. Delta S perpindahan sama dengan, oke, kita masukkan lagi rumus ini ke dalam kecepatan rata-rata. Oke, V0 tambah VT per 2 kali T. Nah, sampai di sini langkah-langkahnya semuanya sama dengan langkah-langkah yang kita tempuh untuk memperoleh rumus ketiga ini. Oke, bedanya di sini sebelumnya kita substitusikan VT ini, ya. Tapi sekarang yang mau kita substitusikan adalah rumus waktu di sini. Jadi T ini kita mau substitusikan dengan rumus ini. Oke, kita masukkan ke sini. Hasilnya adalah delta S sama dengan V0 tambah VT per 2 kalikan dengan, oke, kita masukkan, abang tulis dengan warna merah, ya. VT kurang V0 per A. Jadi semua ini yang abang tulis dengan warna merah ini menggantikan T di sini. Oke. Jadi hasilnya, oke, pertama-tama abang bisa kalikan kedua sisi ini dengan 2A. Oke, kali 2A. Jadi abang bisa coret di sini, ya. Abang bisa coret dan coret. Hasilnya adalah 2A kali delta S sama dengan, oke, ini bisa abang jabarkan. Oke, V0 kali VT kurang V0 kuadrat, ya. Adik lihat ya. Jadi kita dapat V0 kali minus V0 menjadi 2 V0 minus V0 kuadrat. Oke, tambah VT kali VT menjadi VT kuadrat dikurangi, oke, jadi VT kali minus V0 menjadi minus V0 kali VT. Nah, adik lihat di sini kita ada kedua-duanya ini V0 VT sama V0 VT, tapi mereka yang satu ini positif, yang satu ini negatif. Kita bisa coretnya kedua-duanya. Jadi kita bisa sederhanakan menjadi 2A kali delta S sama dengan minus V0 kuadrat tambah VT kuadrat. Nah, kalau kita pindah V0 kuadrat ke sebelah kiri, hasilnya menjadi apa? V0 kuadrat tambah 2A kali delta S sama dengan VT kuadrat. Oke, Nah, ini tidak lain adalah rumus keempat di sini. Jadi kita sudah dapat rumus kedua, ketiga, sama rumus keempat. Nah, adik lihat di sini kan. Jadi keempat rumus ini tidak lain bersumber dari kedua rumus ini saja. Nah, kalau adik sudah tahu kedua rumus ini, adik sudah bisa paham GLBB. Keempat rumus ini tidak lain diperoleh hanya dengan memanipulasi kedua rumus di sini. Oke? Nah, pada video selanjutnya, abang akan membahas tentang bagaimana kita memperoleh rumus kedua ini, oke? Supaya adik lebih paham betul, oke, mengenai rumus ini. Oke, sampai ke video berikutnya ya. Oke, bye-bye.